Oke teman-teman, selamat pagi. Welcome back to Rest Area. Seperti biasa, kita tempat ngumpul bareng ya. Dan ini adalah ruang untuk belajar menjadi manusia ruang. Kita untuk rehat sejenak, betul. Jadi supaya kita datang ke sini, at least meluangkan waktu 1 jam, 1 jam setengah gitu ya, buat kita belajar, kita mendengarkan gitu, dan kita menyimak, mengobservasi. Karena apapun nanti yang dialirkan, siapapun yang nanti yang naik, saya rasa akan menjadi pelajaran udah pasti. Dan yang terpenting setidaknya dalam 1 jam, 1 jam setengah ke depan kita dalam tanda petik ya lupa sama masalah, tapi kita mulai mengenal diri lebih baik gitu. Jadi terima kasih Kang, kita selalu berterima kasih ya sama semua sedulur-sedulur gitu ya, sama semua sahabat-sahabat Rest Area 89 yang selalu tiap pagi support, yang selalu tiap pagi hadir. Pokoknya kalian luar biasa. Terima kasih Kang, itu seru Kang. Community yang asik lah pokoknya ini. Betul teman-teman ya, terima kasih banyak ya selalu menyempatkan waktu untuk hadir di sini ya di Rest Area 89 ya bareng kita semuanya ya. Kita lanjut Oke. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Wah ini caw-caw teh asa pernah naik Kemarin nggak jadi kayaknya, ini yang kemarin turun lagi. Nah, bisa sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang on cam ya. Ya, silakan buka kameranya ya. Bahasa Indonesia jangan lupa ya. Waduh, siapa ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Nama aslinya nggak harus dibilang ya, nama aslinya. Iya, Boleh, boleh. bebas. Di mana caw-caw? Dengan siapa di mana? Oh, namanya Cao Cao di mana nih? Cao Cao. Di Soreang. Alah, Oh sayang. deket, aduh. Silakan Mbak Cao Cao, silakan. Caw-caw udah tahu berita terbaru belum? Belum. Satu sore yang baru punya S25 cuman si Anjrit itu. Tolong sebarin nama teman-teman. Satu soreang. Silakan. Kemarin tuh aku mau curhat, udah permin tapi kabur dah lama aya nu curhatna. Jadi abina lagi cuci piring kemarin teh. Jadi Nah, berarti bener ya. Jadi orang-orang yang lagging, berarti dia Kabur. ya udah keluar mungkin lama. Jadi ketika diangkat, mesin nempel, ketika diangkat, jadi loading gitu. Karena nggak Betul. Oke gitu. Betul. Oke. jadi Ya, kemarin oke. mau curhat nggak jadi. Jadi sekarang aja curhatnya gitu ya. Boleh. Oke. Gimana teh? Aku teh udah 10 tahun jadi janda nggak laku-laku. Gimana berarti siap? Ya, terus. Teman-teman nih jangan lupa berteman ya, 10 tahun janda nih ya. Terus Bukannya nggak ada yang mau banyak gitu, tapi Oke. lebih ke mikir logika wae di mindset nanti logika wae. Jadi maksudnya kadang suka hitung-hitungan gitu. Kalau dia kerja di sini gajinya segini, pengeluaran aku sebulan segini, mending rarandaan tah gitu wae. Begitu aja terus. oke. Iya, oke. Terus jadi pertanyaannya apa ini? Yang lebih kemana? Lebih ke satu, barangkali di sini ada yang mau jadi calon suami aku gitu. Hei, Anda ini bukan biro jodoh Anda ya. Ya oke. Mungkin pertama kali yang harus dilakukan adalah ganti nickname, jangan caw-caw sih kayaknya ya. Nah, Karena kan gini, Kang, kata Kak Anjrit juga tadi, nama itu apa sih, apa arti sebuah nama? Oke. Iya sih. Wah, mantap nih. Terus bener Jadi sih. karena emang akunya merepet terus kayak anjing caw-caw, jadi terus saya merepet. Iya sih, bener. Iya bener. Oke, Iya oke, bener. terus? Berarti memang Teh Cao Cao harus suka nyari cowok yang suka anjing sih kalau gitu. Nah biasanya cowok yang suka anjing, anjingan sih memang ya. Oke, ya Jadi ini jadi mungkin bagi tips dong, pengen dapat jodoh lah ya. Tapi caw-caw ini selalu gini mungkin ya.
selalu melihat secara logika nih, aduh dia penghasilannya segini gitu kan, wah kayaknya nggak akan berhasil, kayak soalnya penghasilan saya, kebutuhan saya segini, mungkin selalu berpikiran seperti itu ya, lebih ke Iya, materialistik lah ya gitu atau gimana? harus harus karena aku juga pernah nyoba Harus. kayak gitu. Bener, bener, bagus, bener terus. Kata orang tua gini, milik mas siapa yang tahu, rezeki mas siapa yang tahu, siapa tahu nanti kalau misalkan udah berumah tangga kan rezekinya nggak tahu gitu kan. Tapi Hmm. udah dicoba sama aku teh gitu ya, walaupun itu nikah sirih dulu gitu, udah nggak mau ribet ke pengadilan karena udah tahu dari anjrit itu kan ribet banget ke pengadilan, bener nggak kalau mau cerai? Ya. Tapi konsep hidupnya bagus sih sebenarnya sih. Udah bagus ya. Mm-mm. Terus terus. Nah, terus kan jadi pernah dicoba nih selama 3 tahun. Kalau matre mah harus itu yang typing di bawah emang harus cewek mah matre dah kudu harus ada duitnya dah. Kalau misalkan nggak matre mah dah gimana bukan cewek ya. Terus gini, Mm-mm. Terus. terus kan udah dicoba nih selama 3 tahun karena memang aku ibaratnya gini ya udah rezeki mah siapa yang tahu gitu kan. Tapi Tuh. terus aja we kalahkah pahpo gitu, tahu pahpo? Kalau Apa bahasa Indonesia pahpo teh naonnya? Ah, apa gimana? Pahpo. Pahpotnya naon teh gimana? plus 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 gitu. Oh, plus plus ya Oh, nggak jadi untung mungkin lah. gini, Teh Chow Chow ini punya mindset kan kata orang tua, rezeki tuh nggak tahu loh. Iya. Jalanin, emang nggak tahu, nggak ada gitu. Iya betul. Mungkin gitu ya. Iya. Jadi saya punya teman Teh Chow Chow ya. Dia memang rada nekat untuk nikah. Dia nggak punya uang untuk resepsi. Oke. Nah, ya udah, dia punya pikiran sama tuh kayak tadi. Ah, tos we resepsi heula, udah aja resepsi dulu gitu. Siapa tahu dapat uang kan dari resepsi kan? Nah, gitu. Oh, Nah, nggak ya usaha gitu. nah begitu dia resepsi ngutang, taunya hasil dari semua pernikahan yang harus dibayar teh 10 juta misalnya. Dia Oke. dapat 8 juta terus dia ngomong, "Aduh aing rugi nikah." Nah, itu pertanyaannya rek mau nikah atau mau dagang kan beda ceritanya gitu. Nah, Itu intinya. Nah, jadi sekarang Yang ngomong itu tuh teman itu cowok atau cewek? cewek. Kalau kenapa enggak dia minta biayanya dari cowok aja? Ya makanya kan ini dua-duanya susah lah gitu ceritanya. Jadi dia berpikir konsepnya adalah semoga dengan resepsi dapat cuan gitu. Gitu intinya. Jadi memang tujuannya memang transaksional banget gitu. Nah sekarang pertanyaannya nggak ada yang salah sih Teh. Kalau Teteh misalnya memang punya mindset hitung-hitungan kayak gitu kan nanti juga akan terus ya balik ya antara atau gini deh saya mau nanya dulu. Menurut Teteh konsep menikah tuh apa sih? nah itu harus tahu dulu, bener. Konsep menikah ya satu Menikah juga tuh buat apa gitu? ya teman buat aku pengen menikah itu pengen ada teman untuk curhat, ngobrol atau ngebantu misalkan bareng-bareng yuk bareng-bareng kita usaha. Ibaratnya kalau aku usaha sendiri kan ibaratnya pincang ya kalau nggak ada pasangan itu kan. Ya, tahan dulu. Itu kan nggak harus menikah, siapapun bisa jadi gitu, betul nggak? Oh, ya berarti aku nggak boleh nikah curhat ke sini udah gitu aja ya. Bukan. Kalau mindsetnya cuma nyari teman curhat apa, kan nggak harus nikah dong, betul nggak? Memang, tapi Nah, kan tiap kira-kira hal yang paling ini nggak bisa kalau nggak nikah gitu apa? Nah, kadang aku tuh mikir setiap malam kalau mau tidur nggak bisa tidur. Terus kalau siang, Ya, terus nggak bisa tidur sama nikah apa urusannya? satu tujuannya nikah apa? Coba kalau nggak bikin anak, bener nggak? Lah, iya sih. Tapi maksudnya kan bikin anak mah bikinnya aja ya lo ya. Mm-mm. Iya kan maksudnya oke lah gitu. Tapi kan maksudnya apa tuh yang lebih dalam lagi gitu maksudnya? Apa tujuan intinya gitu? Ya tujuannya pengen punya temen hidup bareng-bareng dari aku tuh udah tua nih, udah 40 tahun gitu kan. Masa udah 10 tahun jadi janda teh mending nggak punya suami, terus tuh kan punya temen hidup, punya bikin anak juga ya biologis karena penting ya biologis jangan salah ya biologis penting nomor satu. Kalau menurut aku biologis nomor satu. Biologis nomor satu. Iyalah, kalau misalkan enggak itu mah adatan, aku nyamuk-amuk. Berarti 10 tahun ini adat-adatan terus dong. udah 10 tahun ini dia pakai panakol bedug,
Lah, iya kan? Iya, Emang iya. bener kan? Eh, Bener kan? benar Salah benar. satu termasuk itu menikah itu biologis kan? Betul betul. Nah, terus Terus? Ya kan teman hidup kan? Heeh. Dia juga pengen bareng-bareng ngedidik anak gitu kan? Hmm. Anak Ya berapa yang teh? pertama, enggak, yang pertama sih ibadah. Tetap satu yang pertama ibadah. Bener nggak menikah itu adalah ibadah. Hmm. terus Tepat atau jangan banyak-banyak. Dah aku teh bingung soalnya. Iya, iya, iya. oke oke. Ya udah, dia kan sekarang kalau kalau Teteh udah tahu, apalagi tadi nomor empatnya nikah adalah ibadah gitu kan. Nah berarti kan Nomor sekarang yang satu, paling, nomor satu dulu itu digeser, yang ibadahnya nomor satu gitu. Nomor oh satu. ibadah nomor satu, ya boleh lah. Jadi biologis nomor dua gitu. Iya, Jadi yang penting ibadahnya atau biologisnya? dua-duanya. Dah cuman ibadahnya aja nggak biologis nama dah angger. Tetap Ya aja. berarti biologis nomor satu kalau gitu. Si Teteh 10 tahun nahan ini kayaknya sih ya. Ya udah tapi nggak apa-apa lah. Ya balik sih Teh, balik ya. Semua semua berdasarkan kembali ke konsep sih Teh. Ya kalau Teteh sekarang mengkonsepkan bahwa ngelihat dari siapapun yang datang dibandingkan bahwa uangnya nggak cukup apa dan lainnya, ya udah cari sampai nanti cukup kan. Itu kan poinnya di situ gitu. Kalau misalnya mindsetnya adalah transaksional, maka yang akan datang juga adalah transaksional gitu. Gitu sih. Nah jadi balik nih, Teteh sebenarnya niatnya mau yang mana gitu. Sok dibenerin di niatnya, dibenerin di tujuannya, nah baru nanti akan menuju gitu. Itu aja sih. Transaksional tuh kayak gini, Chow ya. Misalkan nih, Chow, ah dia mah gak ada pekerjaannya, ya udah saya gak mau. Nah itu transaksional namanya. Kayak gitu Ya, ayat salah betul. satunya. Tapi benar harus realistis Oh, kalau juga gitu realitas bahwa harus. jangan benar mentang-mentang suka gitu ya. Tapi balik lagi sih kembali bahwa sebenarnya kan kalau kita bicara dalam konteks pernikahan itu adalah kenyamanan, betul nggak Teh? Iya benar. Iya. Sekarang pertanyaannya, Teh Cao Cao dapat orang kaya ya, duit banyak, tapi nggak nyaman, mau nggak? Mau-mau aja sih, nanti kenyamanannya beli di luar nggak apa-apa kan? Oke, ya berarti memang beda konsep sih. Ya udah, kalau gitu ya dia dalam artian ya ya udah gitu. Kalau misalnya punya idenya atau konsepnya kayak gitu mah santai aja teh, tenang we atuh. Gitu, Jadi gitu aja, santai aja gitu. Tenang santai aja aja. Kan nggak ada sesuai. yang ngeburu-buru ya. Ada sih Bur- orang tua katanya kamu kapan menikah lagi. Nah itu jadi pusing, kepala teh pusing. udah Belum mau lagi pusing, ditambah, udah belum mau lagi pusing ditambah gak kalau marah. keluar-keluar ya. Ya udahlah teh. Teteh yang penting gini lah teh. Sebenarnya ya sorry ya, ini kita ngomongin real. Mau nikah kayak mau enggak kayak apapun itu kan semua urusannya sebetulnya hanya identitas sih. Iya, Betul. Betul nggak? iya Nih benar. ya, yang nikah nggak happy banyak, yang nggak nikah nggak happy banyak, betul nggak? Betul. Banyak sih. Nah jadi sekarang Teteh jangan sampai juga gini, aduh sekarang lagi happy nikah jadi nggak happy nanti nyesel, tahu gitu nggak nikah misalnya. Hmm. Terus ngelihat orang-orang yang nggak nikah misalnya tetap happy, terus pengen. Pokoknya semua tuh serba pengen lah. Yang nggak ada tuh kadang-kadang jadi pengen gitu. Nah, ada juga temen ya ibaratnya gini. Aku juga lebih ke bercermin ke temen. Dia segala punya gitu, tapi dia masih mencari di luar. Kadang aku nanya, apa memang begini ya kalau yang memang nikah sama yang banyak uang tapi memang kenyamanan tidak dapat dia langsung larinya caw-caw banyak pacarnya langsung lari keluar gitu lari keluar dari zona pernikahan itu gitu, makanya itu yang menjadikan pertimbangan lagi tapi selalu di mindset aku itu memang kayak gitu mindsetnya kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Karena gini loh Teh, kalau orang nikah tuh tergantung niat dan tujuan lah pokoknya. Betul. Balik Kalau lagi. nikah pengen cari uang, dia dapat uang, tapi nggak dapat cinta gitu. Nah, Kalau nikah pengen dapat cinta, mungkin nggak dapat uang, mungkin ya. Tapi kan balik lagi gitu ya, mau itu bicara dalam konteks materi, kalau kita misalnya udah kokoh nih ya, apa istilahnya jembatannya udah kokoh gitu kan, itu bisa diusahakan sih gitu. Itu sih Teh. Jadi balik Teteh nyamannya gimana? Ya sekarang kalau Teteh nyaman sendiri apa dan lain-lain karena kenapa nikah? Ih banyak banget ditanyain sama orang tua. Berarti kan keinginannya bukan dari diri sendiri, didorong oleh orang lain, betul nggak? Nah nyamannya itu pas siangnya aja karena aku banyak kegiatan, Oh pas malam jadinya kan enggak? nggak nyaman. Oh, oke. Ya oke oke.
Nah, Teteh mungkin perlu ini sih, perlu menurunkan kadar kali ya. Keegoisan ketika hanya melihat kadar dari konteks. Kalau Teteh cuma perlu teman tidur malam, kan nggak harus kaya gitu kira-kira. Kan kayaknya Teteh udah kaya, misalkan. Betul nggak? Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, jadi balik sih Teh. Eh, pertama sih nggak ada stigma atau nggak ada penilaian bahwa janda yang udah 10 tahun tuh nggak bagus gitu misalnya. Bahkan sorry ya, status janda pun nggak baik nggak buruk gitu. Bahkan status menikah pun nggak baik nggak buruk gitu. Nah, rata-rata ada stigma-stigma atau penilaian-penilaian ketika jadi janda, jadi duda, jadi apa dan lain-lain itu udah membuat penilaian buruk di masyarakat gitu loh Teh. Paham nggak? Ya Nah, karena memang penilaian itu yang biasanya ngebuat berat gitu. ya karena penilaian-penilaian itu kayak di sini ya di media sosial TikTok ini. Kadang ada beberapa orang yang nanya status berapa tahun gitu kan. Jadi aku tuh berat, mau ngebohong dosa, mau jujur juga aku malu sendiri gitu. Oh 10 tahun gitu katanya. Udah rapet ya gitu. Emangnya aku makan super glue kata aku gitu kan. Iya, ya balik kan berarti Teteh sekarang sibuk hanya dalam konteks penilaian orang apa dan lain. Udah aja Teh lah, orang lain mah biarin aja gitu. Mau dia ngomong apa kek, mau ngomong gimana kek kan urusannya dia gitu. Betul nggak? Iya Dia sih. nggak pernah ngerasain hidupnya kita, dia nggak pernah tahu esensi atau yang terjadi sebenarnya. Dan waktu kita terlalu banyak mikirin orang lain, pastilah kitanya akan ikut nggak tenang gitu loh Teh. Itu sih. Iya sih Jadi emang sebenarnya benar. sebenarnya ya kalau ngelihat dari case-nya gini Teteh bener sebenarnya bukan pengen nikah-nikah banget sih. Banyak beban dari sosial yang membuat akhirnya jadi nggak nyaman gitu. Itu aja Iya sih. itu sih. Mm-mm. Yang kadang aku lihat orang gitu kan. Bukan dari penilaian orang juga ya, bukan ya. Kadang juga misalkan aku keluar rumah. Ada seorang suami istri sepasang itu dia bercanda atau kayak gimana. Kadang mikir, ih kok seneng ya gitu ngelihatnya ya. Iya karena Teteh ngelihatnya waktu dia bercanda, waktu dia lempar-lemparan piring mah hoream ninggalin aja, bener tuh? Betul. Iya. Sip. Jadi dimulai dari mana? Dari sini dulu nih. Mendingan diberesin dari sini dulu gitu Teh. Iya iya iya. Oke? Tapi Teh, thank you Teh. Saya sangat berterima kasih dengan ekspresi bicara. Teteh teh orangnya otentik gitu. Bagus Asli. gitu. Jaga keotentikan itu gitu. Itu Iya, keren. terima kasih. Oke? Ya, thank you. Anjrit, Thank you thank you. ya. Ciao-ciao Ya. udah naik ke sini. Terima kasih banyak. Nah, kalau mau konsultasi dekat tuh ke Soreang, ke Kang Andrit aja bisa tuh. Nih teman-teman jangan lupa nih berteman ya sama Teh Chow Chow nih ya. Keren banget, autentik orangnya ya, jujur. Nah, Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sehat selalu rezeki. Turunin, ah. Ya. bodor sih Teteh. Keren. Tapi benar autentik ah ya. Sina Live lucu Apa tak Kang? adanya aja. Seru loh Kang. Dia ketua agensi ya. Oh, ketua agensi. Ketua agensi di bawah saya. Oke. Iya, Emang iya. jadi suka live juga sama seru gitu orangnya. Jadi Mhm. nyantai, orangnya tuh nggak 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 jaim gitu ya. nggak jaim gitu. Tuh ya Keren, kayak gitu. keren. Keren Keren, teman-teman keren. kayak gitu. Hmm. Iya, udah nggak ngetren 2025 jaim. Halo. Nah, ini nih ditinggal nih. Nah, Halo. halo? Ini diberesin atau masukin? Halo? Wah, turun Kang. Silakan teman-teman yang mau ini. Pagi. Yang mau naik pencet multi-guest aja. Nah ya teman-teman mau guys tamu. Halo? Halo.
Pagi. Pagi, Bu. Wah, iya ditinggal oge sih Gana. DNW, Ibu. Halo, Wah, Assalamualaikum. Nah, oke. Waalaikumsalam, Bu. Gimana, Bu? Pagi. Pagi, Pagi, Bu. Kang Ya. Abu, Kang Anjrit, Masya Allah, aku nggak tahu. Dicuekin aja barusan handphonenya, kirain teh nggak nyambung. Dia benar ternyata gitu ya. Oke, siapa di mana bisa buka kamera nggak? Gimana nih Kang Anjrit? Bisa sih, tapi gimana caranya? Nah, coba Kang. Tinggal disimpan tuh. Oh, oke, sebentar. Kok nggak bisa ya? Diklik save, simpan. Nih, Udah. nih punya DNW-nya diklik, klik, terus ada video yang di scratch gitunya, klik, lalu simpan. Udah disimpan, tapi nggak muncul juga kameranya. Enggak, ininya udah diklik, crashnya udah diklik belum? Kamu yang disimpannya apa kamu? Ya. Oh, oke, bentar. Oh ya, Alhamdulillah. Nah, gitu. Nah, Assalamualaikum Kang Abu, Kang Anjrit. Waalaikumsalam dari Tasik pagi. ya ini ya? Ya, Dari Tasik? Pak Bumi Kang. Oh, Sukabumi, oke. Dengan Em, Ibu siapa? Pernah naik ya dulu ya? Wah, pernah. Dina. Bu Dina ya. Kang Abu, Ya, aku itu, aduh kela gemeteran. Jadi aku pengen bilang terima kasih sih sebetulnya sama Kang Abu, sama Kang Anjrit, terutama sama Kang Abu ya. Oke. Aku belajar untuk menerima. eh, Dulu kan emang aku bilang sama Kang Abu sama Kang Anjrit di sini aku lagi program hamil ya. udah sekarang. Kan ada beberapa masalah di saluran reproduksi aku dan aku belajar terima itu, aku belajar coba mengakui semua mungkin ini ada efek dari dosa-dosa masa lalu, mungkin seperti itu aku minta maaf pada diriku, aku belajar pokoknya aku belajar untuk minta maaf dan memaafkan gitu aja dan alhamdulillah selama 4 bulan program hamil yang aku jalani ini dokter menyatakan bahwasannya saluran reproduksiku sehat, terus aku siap dibuahi. Cuma kendalaku di sini sekarang mungkin aku masih diperjalankan kali ya di dalam penerimaan ini, bahwasannya suamiku seperti mungkin mudah-mudahan salah, seperti kurang bersemangat untuk apa namanya untuk Membuahi, kalau masalah kurang itu semangat membuahi gitu. sebenarnya Kang Anjrit cuma kayaknya dia ya sudahlah gitulah udah karena dia juga udah punya anak gitu kan udahlah jadi kalau misalnya sedikasihnya aja gitu dia itu. Nah sementara kan aku kan memang apa namanya pernikahan kedua dia gitu. Jadi aku yang belum punya anak aku yang agak lebih ke apa ya pengen banget gitu. Gimana ya Kang Abu cara aku biar berkesadaran terus gitu loh untuk menerima hal itu. Ya, gini ya. Ini saya rasa berlaku untuk semuanya sih, Teh. Jadi semua problem hidup itu kan karena ada pengen dan pengen banget kan. Betul nggak? Pertanyaannya ketika pengen banget dan sesuatu yang banget itu memang kalau nggak kejadian akan lebih sakit daripada yang kalau kita nggak terlalu banget gitu misalnya. Iya. Jadi kalau ada kata pengen banget sekali. Nah kalau udah ada di level di sini terus nggak kejadian, jauh lebih sakit hati lah bahasanya. Gitu intinya. Nah sekarang kan pertanyaannya dengan keinginan itu ya oke aja sih. Teteh pengen punya anak, ya wajar gitu ya. Pun bahasa tinggal komunikasinya diberesin. Mungkin suami kan jauh lebih flow gitu. Nggak pengen terlalu ngambil ribet bahwa nggak terlalu pengen banget kalaupun apa. Karena mungkin sudut pandangnya melihat bahwa kalaupun aku juga sama-sama pengen banget dan nggak kejadian, jadi lebih sakit hati lebih dalam gitu. Kan itu poin pentingnya. Betul nggak? Iya betul jadinya aku depresi terus. Ya sekarang pertanyaannya kan Teteh depresi bukan karena nggak punya anaknya.
Teteh depresi bukan karena suaminya. Hmm. Karena apa coba? Karena Karena aku keinginannya. Iya. Sekarang kan yang jauh lebih penting, semua proses mau itu penyembuhan, semua proses mau itu kebahagiaan, itu kan bukan karena punya anak jadi bahagia, bukan. Tapi berbahagialah maka akan terjadi gitu loh, Insya Allah ya. gitu. Dan boleh jadi kan disuruh belajar dulu penerimaan lebih baik, gitu kan. Disuruh dulu belajar banyak hal lah. Karena punya anak tuh nggak mudah juga gitu. Nah, sorry ya. Mungkin sekarang pengen banget. Begitu nanti udah ada, tahu gitu, bisa gitu loh. Bener, bener banget, Dulu, Eh, dulu saya gitu, eh. sama istri pengen banget. Pas udah satu mah enggak lagi. Oh, makanya sekarang mah keluarnya di luar. Kalau keluar di luar berarti nggak dibuahi ya? Ini nggak dibuahi itu mah. Gitu loh teh. ya kadang sih gini Kang Abu ya kan Kang Abu sering Gini bilang ya. Kalau boleh saya tanya, ketika tadi teteh bilang pengen banget tuh kan ada emosi ya. Coba ditanya deh, apa sih yang sebenarnya membuat pengen bangetnya tuh apa sih? Karena maaf ya, untuk urusan-urusan ini di alam bawah sadar, anggap kita menggunakan konteks itu aja ya. Boleh jadi keinginan-keinginan itu bukan keinginan sendiri gitu. Tapi keinginan-keinginan dengan keharusan, dengan penilaian, dengan apa namanya sosial, keluarga, apa yang numpuk di bawah dan itu ngebuat jadi nggak nyaman, maka datanglah perasaan itu gitu. Nah itu bahaya dalam tanda petik ya, karena ya maaf ya, ketika tanpa sadar ada punya stigma bahwa, duh umur segini belum punya anak tuh kayaknya nggak bagus deh. Duh, umur segini belum punya anak, kayaknya nanti nggak akan punya deh. Duh, apa sih penilaian orang ketika umur? Nah, itu kan boleh jadi jauh lebih berat dan itu yang mendorong keinginannya sangat tinggi dan itu jadi emosi gitu. Itu sih teh. gini Kang Abu, Hmm. punten ya. Sebetulnya aku nggak pikirin penilaian-penilaian dari luar, enggak. Cuma karena mungkin ada pemikiran kekhawatiran aku gini, oh mama aku udah sepuh gitu kan. Eh, iya kalau misalkan nanti aku ada anak terus mama aku duluan pergi gitu kan, terus aku sama siapa? Kayak gitu. Nah, posisinya di sini kan kayaknya nggak enak banget Ya kalau bentar ya. Saya potong langsung aja supaya cepat nih. Teteh kan lagi ngomongin masa depan dong kalau gitu. Hmm. Iya kalau. Dan itu ilusi nggak kejadian, betul nggak? iya bener. Iya. Berarti ketika teteh, aduh nanti gimana. Sehingga timbul kekhawatiran yang menganggap bahwa yang menyembuhkan masa depan kalau punya anak, aku nanti akan ada yang ngurus, ada yang apa-apa dan lain-lain. Berarti apa yang dikhawatirkan, apa yang diinginkan, itu adalah konteks overthinking dari masa depan, bener nggak? Iya. Berarti teteh Kalau ketarik ke masa depan nih. Nanti pelan-pelan ke masa lalu. Ke masa depan, ke masa lalu. Pertanyaannya, kapan waktu buat diri sendiri untuk teteh bisa beneran menikmati hidup diri sendiri gitu. Ketika teteh terlalu sibuk ke masa depan, nanti mama gimana ke masa lalu, aduh aku tahu gitu. Dan di depan gimana, aduh aku tahu gitu. Teteh nggak punya waktu untuk mencintai diri akhirnya gitu. Bener banget. Padahal, ketika teteh bisa nerima seapa adanya, bisa beneran memeluk diri seapa adanya, masa depan nggak ada yang dikhawatirkan karena kenapa? Masa depan mah nggak ada gitu. Itu Sip ya? daging banget teman-teman ya. Ini keren banget tuh itu ya. Asli loh. Berarti kan selama ini teteh tuh beneran menakuti sesuatu yang nggak ada gitu. Ya wajar lah nggak kejadian, orang nggak ada. Aduh aku tuh khawatir kalau tuh nggak ada gitu. Khawatir terhadap sesuatu yang nggak ada. Gimana kita mau nyari solusinya orang nggak ada. Betul. Betul nggak? Itu sih teh. iya. Nah, boleh jadi lagi, teteh disuruh belajar dulu menghadapi gini-gini gitu. Kebayang nggak kalau udah perasaannya di pikirannya di masa depan terus, punya anak, Hmm. wah teh, Nanti ketakutan anak begini begitu dan segala nanti macam. anak Wah, gimana banyak. ya, nanti ini, nah, wah udah. Semakin teteh nggak punya waktu buat diri sendiri gitu. Benar. Benar. Gitu. Karena ya sorry ya, banyak atau ya saya bisa bicara ngomong banyak sih karena emang mayoritas ya. Mayoritas
melihat bahwa yang akan membuat aku bahagia adalah faktor eksternal gitu. Kalau aku punya ini, aku akan happy deh. Padahal happy itu nggak ada kalau. Sekarang mau happy mah happy aja, nggak ada urusan. Karena kebahagiaan itu pilihan gitu. Ya jadi Teh jangan terlalu banyak main-main ke masa depan. Oke. Bukan berarti tidak memikirkan, tapi jangan hidup di masa depan karena kita nggak hidup di situ gitu. Dan kita nggak hidup di masa lalu Oke. gitu. Kang Teh Abu. Dina, Teh Dina hari yang kemarin aja udah bukan Dina hari yang sekarang kan, Oke. gitu. Oke, Oke, baik. Tapi satu lagi Kang Abu, ya, aku tadi kan lagi bukan harus perlu belajar menerima daripada sikap suami juga ya, karena Mm-mm. boleh dong minta tipsnya untuk aku biar lebih santai gitu loh Iya, ngejalanin. Heeh. Kalau Teteh pengen suami berubah, Teteh juga harus santai sama diri sendiri. Kalau Teteh nggak santai sama diri sendiri, respon keluar akan menjadi respon ke dalam. Karena Teteh menghadapinya dengan ketidaksantaian. Sok, Teteh sekarang santai ke dalam, pasti akan ngerubah yang sebelahnya gitu. Iya, habis gini aku ngelihat setiap suami pulang gitu dia tuh kayak ada beban tekanan kalau deket aku juga jadi ngerasa feeling guilty gitu loh Kang. Iya, karena ya Teteh menanam sesuatu yang sama mindsetnya. Saya pengen sangat ingin punya anak. Hmm. Nah, coba Teteh kontemplasi, simple, santai. Terus mulai diomongin lagi aja bahwa udah ya nggak usah dipikirin. Mau Betul. punya, mau enggak, kita alirkan aja gitu misalnya. Oke, oke. Nah, mungkin kenyamanannya akan hadir karena nggak ada keharusan gitu. Oke, tapi nanti misalkan nih, bukan nanti lagi jadi ngomongin masa depan. Nah, Teteh jangan banyak tapi lah. Udah ya. Iya, iya, baik-baik Kang Abu. Cuma Udah berarti selesai, gak ada tapi ya. Oke, ya udah. Makasih Kang Selesai. Abu, Kang Adit, Ya, makasih. dapat ya. Ya. Begitu ada tapi mending diem. Dah, Betul. oke. Sok dilatih aja dulu. Nonton Let Bingo udah kan? Iya, sampai 33. Sip, mantap. Oke, Satu nun Kang Abu, Kang Adit, satu nun, sehat semuanya ya. semangat Teh Dina. semangat ya. Makasih, Dadah. Assalamualaikum. Ya, dadah. Kenapa ya hidup teh ya? Nah, Yang pengen ini nggak dapat, dia yang nggak pengen malah dapat. Misalkan selalu kayak gitu Kak. ya. Karena kalau semua yang diinginkan didapetin gak rame, Kang. Benar, benar. Itu satu. Itu satu. Nah, Oke. yang kedua, justru kenikmatan dalam mendapatkan itu bukan waktu dapat, tapi waktu usahanya, Kang. Sok, Akang. Oke, benar. Beli S25. Hmm, Begitu bayar mah, udah biasa. udah biasa. Tapi sebelum bayar, sebelum Wah. begitu bayar pegang. Nikmat banget ya. Hmm. Padahal sebelumnya loh nikmat tuh udah ada sama burem gini. Gitu, Kang. Enggak Jadi, sayangku, enggak. Ya, Oke. ya. Jangan ya, kita harus menerima Anda ya. Nah, Siapa? menerima. Nah, ini kan anak baru gitu. Nah, jadi ya di situ Kang, seni kan hidup tuh harus ada kata depannya tuh the art, Kang. The Seni art. gitu. Ini ya. The art of life. Artinya kalau yang namanya seni itu tidak ada yang benar-benar tepat, bakal, harus. Kan namanya juga seni ya tuh, Kang. Betul ya. Gitu. Jadi ya udah dalam artian, tapi ya awas nih ya, jangan sampai berpikir apatis gitu. Ya udahlah nggak usah punya keinginan, nah, hidup mah nggak gitu juga. Enggak gitu juga kali, Anda bodoh ya. Nah itu kecanduan dogma gitu. Maksudnya tetap punya keinginan, tapi bukan menjadi keinginan tersebut menjadi patokan ya harus didapat atau apa, bukan gitu ya. Terjajah oleh keinginan, Kang. Nah, oke. Ya. Sesaat ketika kita terjajah oleh keinginan, ya kita akan capek, Kang. Betul Gitu. Karena boleh jadi keinginannya emang nggak relevan gitu. betul. Dan yang menarik, Kang, keinginan yang banyak adalah keinginan untuk memuaskan orang lain, Kang. Sok Wah, Richard. apalagi itu. Apalagi itu. Kenapa pengen gini? Kenapa pengen gini? Supaya bukan beneran keinginan diri gitu loh, Kang. Minimal lah ya, keinginan yang kita inginkan itu sesuai dengan kebutuhan kita aja. Betul.
pengen ini karena ini butuh buat ini. Ya, Ini apa segala macam. Minimal itu aja dulu ya belajarnya gitu ayah. betul. Ini Betul. kan tiba-tiba saya tuh pengen Lamborghini. Rumah di gang Anda ya. Nah, kenapa tadi saya relate banget dengan pertanyaan atau kasusnya Dina tadi, si Teh Dina tadi, Teh Kang. Karena saya ngalamin, Kang. Oke. Saya ngalamin gitu. 19 tahun loh ngalaminnya juga. Betul, betul ya. Gitu. Jadi ya akhirnya udah bukan ketakutan, udah bukan keinginan, udah aja, Relax. santai gitu. Santai. Mau gimana? Gitu. Betul. Nggak ada lagi keharusan dan gimana-gimana gitu. Benar. Ya, yang tadinya saya gitu kan, saya tuh kan bandel gitu, ada tapi ada ini, selalu takut juga dengan masa depan. Mulai saat ini jadi relax, gitu. Yang tadinya, aduh, takut punya anak lagi nih. Kayaknya talk chair baru 1 tahun udah jadi. Kan jadi Iya. takut kan, awalnya takut gitu. Padahal relax aja, biasa aja gitu. Ya. Dan akhirnya lebih lepas gitu karena kurikulum kita kan masing-masing beda, Kang. Betul, betul, betul. Ya saya jadi mikir bahwa aduh lamun beneran punya anak gitu misalnya ya. Wah. Ya mungkin memang jalur misi saya nggak di situ gitu, Kang. Oke. Gitu. Mungkin nggak terlalu leluasa untuk pergi ke sana ke sini misalnya gitu ya. Betul. Dan ya udah diterima aja gitu. Dan nggak mudah memang. Gak mudah memang, tapi kalau tidak dilatih dan tidak dilalui, nggak bisa juga gitu, Kang. Betul banget. Gitu. Jadi ngerti lah apa yang tadi dirasain. Maksudnya nggak 100% pasti sama, tapi saya ngerti banget apa yang dirasain sama Dina tadi gitu, Teh Dina tadi gitu. Oke. Thank you banget ya teman-teman. Kita punya cerita dari rekan-rekan kita ya. Pagi, Pagi Kang Abu Paduka, pagi Halo. Kang Anjrit, Ya. pagi, sama siapa di mana? pagi Anton di Jogja Kang. Oh iya, Mas Anton, baru naik ya? Iya. Enggak, waktu itu kan udah naik di Kang Anjrit ya. Oh pernah? Dulu udah. Oh, oke Udah, oke udah oke. pernah. Oke, silakan Mas Anton. Sebentar. Iya. Ya, Kan kalau open kan kelihatan. iya Halo? benar. Ya, gimana Kang Mas? Anjrit. Mas Aderai ini ya. Kang Anjrit. Oke. Mirip bener sih. Mirip. Cuman rambutnya aja gitu nggak panjang. Iya, makanya. ini botak. Iya. Silakan. Kan nanggepin temen-temen yang ya sama lah seperjalanan ya Kang ya. Yang tadi barusan Kang mau tanya, Gimana? kan semua terhubung ya Kang. Oh, iya. Terus? Semua yang jadi kalau kembali ke Kang Abu bilang perbaiki diri sendiri itu, saya ada kepikiran tuh, ya udah kalau semua terhubung mah berarti kalau diri kita perbaiki, ya otomatis semua juga akan membaik gitu loh. Semua yang terkoneksi kan akan membaik gitu loh kan. Nah, terus sama kata tapi tadi tuh memang semalam juga ada yang tanya ke saya. Tapi tanya lagi, tapi DM kan lewat DM. Kata saya ya udah ilangin kata tapinya, karena kata tapi itu selalu mengajak kita untuk menghindar dari sesuatu hal yang seharusnya kita alami. Betul. Benar banget. Ya itu yang saya alami begitu Kang. Benar. Saya naik ke Kohen,
tapi kok udah hilangin dulu. Tapi gitu kan. Jadi kata tapinya itu yang disuruh dihilangin. Jadi udah memang kata tapi itu menghambat kita untuk mengalami sesuatu yang seharusnya tuh kita alami. Di saat kita mengalami itu kita akan ngerti gitu. Ya, betul. Betul. Karena kalau udah memang niat mau berubah, udah nggak ada tapi kan. Benar banget sih itu. Iya. Dan memang Terus, pikiran kita tuh sangat sangat hebat sekali untuk membuat tapi-tapi berikutnya sih, Mas. wah, bener banget itu. Bener banget itu, Kang. Dan itu ya kayak berlapis-lapis, bener sih, Kang. Jadi dari hari ini satu lapis, besok naik jadi 2 lapis, besok 3 lapis gitu. Dan makin lama itu makin ya memang harus dialami. Kalau nggak dialami memang nggak bisa sih. Betul. Dan Terus yang paling membuat kita tidak nyaman itu adalah sesuatu yang belum dialami dan kita menakuti masa depan gitu loh. Itu sih. Itu poinnya. Gitu sih Mas Anton. benar. Dan ini sih Kang, aku ada menurutku kan kalau dari dulu aku belajar dari YouTube, dari Letting Go yang sekarang episode sampai 20-an ke atas gitu kan. Itu intinya kan bersaksi ya Kang ya, hidup menyaksikan kan. Mau kemana juga tetap aja balik lagi bersaksi gitu kan. Betul. Nah dalam kesaksian itu aku kombinasi sama guruku yang di Jogja sini tuh, dia tuh selalu mengingatkanku gini Kang, hidup itu kamu harus belajar untuk memaafkan, 1, memaklumi, 2, memberikan kesempatan, 3, kalau 3 udah bisa, 4, menolong, 5, mengampuni. Oke. Nah jadi aku kadang mikir ya gimana caranya ya udah nggak usah ke yang lain-lain, memaafkan diri sendiri dulu. Kalau udah memaafkan artinya kita sudah menerima, ya kita maklumin. Kita sudah bisa memaklumi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, ya kita tolong diri kita sendiri. Bener banget sih Mas. Karena sebetulnya ketika ada kata-kata memaafkan, memaklumi gini. Kenapa ketika kita merubah diri kita bisa merubah yang di luar? Karena kita sudah melepaskan makna lama kan sebetulnya. Udah tidak memaknai hal yang sama terhadap penilaian apapun, orangnya nggak berubah. Tapi pemaknaanku yang berubah gitu. Gitu Mas. Jadi kalau kita bicara dalam konteks perubahan, kenapa merubah diri? Bukan merubah orang itu. Aku yang merubah pemaknaan lama untuk membaru dengan pemaknaan baru. Nah, perubahan makna lama ke baru itu perlu bersaksi gitu. Karena kalau nggak bersaksi nggak bisa. Benar Gitu. sih. Gitu Mas Anton. Benar. Dan Kang Anjrit, maaf ya belum bisa ngasih gift-gift. Tetap layar dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak, ya. Nggak apa-apa ya. Makasih loh. Ya. Selalu menghibur setiap pagi. Ya. Jangan banyak. Makasih Kak Gabu. Nggak perlu top up. Salam buat Guni, salam buat istri Kang Abu, salam Iya. buat Mbak Dona. Iya, Tuh, makasih Mbak Dona Mas cakep Anton. banget ya Kang Anjrit. Kalau lihat Mbak Dona tuh gimana gitu ya. Kayak yang canda Kang. makasih teman-teman semua, makasih. Makasih Mas Anton. Makasih Salam ya, buat Mas Ya, teman-teman Mas semua Anjrit ya. turunin. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Salam. Duh, saya tadi bengong saya lagi fokus dia ada tapi nggak ya? Rek itu langsung, makanya pas dia udah berterima kasih ke saya langsung bengong. Pak. Itu lagi nunggu ini ada tapinya nggak nih orangnya? Tapi ternyata konsisten ya. Ternyata konsisten nggak ada tapinya. Keren ya, Mas Anton, Mas Abidin ya. Keren. Makanya saya bengong teman-teman ya barusan ya, maaf. Ibu Maria ya.
Teman-teman nih kalau yang berlangganan langsung saya naikin dulu ya. Tergantung kualitas langganan. Pagi Bu. Bu Mayang, halo. Kok jadi naik sih? Iya naik dong Bu. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. Ibu, sehat apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Kok jadi naik sih, Kang? Orang lagi dengerin. Oh, Apa, kepencet ya? silakan, Bu Mayang, biar orang-orang pada tahu. Enggak lagi itu, lagi nge-gift sama Akang. Kok jadi malah kepencet? Oke. Ya, Bu Mayang terima kasih nih. Rajin banget nge-gift ke kita. Kita tepuk tangan dulu dong Kang buat Bu Mayang, nuhun pisan, hatur nuhun. Terima kasih. Yang selalu menghibur setiap pagi, makasih. Hatur nuhun Sama Ibu. Bu Mayang ya. Terima kasih, terima kasih. Kemarin Bu Mayang kan hadir juga di soreang, Kang? Oh gitu. Iya, Iya, ada. sampai ketemu nanti di retretnya ya, Kang? Ternyata di depan klinik, Bu. Iya, di depan klinik di Kinasi. Ya ampun, ya udah, itu tinggalnya berangkat tuh ya. Bu Mayang di Tangerang, A. Di BSD. BSD. Oh BSD. Iya, di BSD. Siap, Ibu. Makasih ya. Sampai ketemu Ya, Bu di Mayang ya. retret nanti. Makasih, makasih. Hatur Kang. nuhun. Nuhun. Assalamualaikum. Salam. Setia ya tuh, Bu Mayang ya. Coba. Aduh. Oh ya teman-teman, makasih yang udah daftar retret tanggal 8, 9, 10 Maret. Terima kasih. Kita ketemu ya nanti di 9, 10 Depok. Maret 2 hari, A. 8, 9, 10, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam teman-teman di Bogor ya? Di Depok, Kang. Oh Depok. Iya. Halo. Ya, Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam. Buka dulu kameranya ini Mbak siapa? Mbak Andri Belum Hoki. Andi. Sama siapa di mana, Mbak? Nama saya Vina dari Lampung. Oh, oke. Vina dari Lampung. Ya, ini mau tanya Kang Abu. Jadi kan waktu itu saya pernah dengar ada ustadz tuh ceramah. Katanya kalau perempuan itu kan nggak boleh kerja gitu loh. Maksudnya Allah itu tidak akan menurunkan rezeki kepada seorang istri gitu. Oke. Jadi kalau istri kerja tuh ya nggak boleh diniatkan untuk mencari uang gitu. Jadi Oke, ini saya jawab ya. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani banyak duitnya itu. Karena kan ngomong gitu. Bagaimana Baru mau caranya gitu kan. Allah tidak akan menurunkan rezeki Ibu Sri Mulyani itu triliunan ya hartanya ya. Dia kerja itu Menteri Keuangan dia ya. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut terus. ya jadi itu sebenarnya kalau ya saya kan kerja gitu kan, cuma ya kadang suka mikir kayak gitu terus jadi galau gitu. Oke. Ini kerjaan saya kayak mana? Kalau saya nggak kerja ya gimana, nanti kurang apa enggak gitu. Oke. Ya, ya sekarang pakai nalar aja lah Mbak. Kira-kira kalau Mbak nggak kerja bisa dapat uang, nggak dapat uang nggak bisa menghidupi keluarga, betul nggak? Iya, ya kurang Iya. sih kayaknya kalau cuman suami yang kerja. Iya, jadi ya udah kan nggak semua omongan orang itu benar, betul nggak? Iya, Nggak semua omongan figur otoritas, mau itu ustadz, mau itu kiai, mereka tetap orang kok gitu. Dan apa yang diucapkan penting juga untuk kita kritisi dengan nalar kritis kita gitu loh Mbak. hmm, Jadi maksud saya jangan mentang-mentang ustadz ngomong iya aja, kiai ngomong iya aja, pendeta ngomong iya aja. Nggak usah gitu juga gitu. Karena kan balik lagi apa yang diucapkan itu adalah informasi gitu. Gitu. Oke? ya. Oke. Oke. Dapat Terus ya? ada, ya. Jadi maksudnya ketika kan bisa aja yang diomongin tuh nggak ada common sense-nya gitu, nggak ada ya maksudnya
secara realitas kalau kita bicara dalam konteks kerja itu kan juga penghidupan ya, gitu intinya. Dan itu kan nggak ada urusan sama laki-laki atau perempuan. Semuanya memang tergantung dengan situasi gitu. Itu sih, Mbak. Ya, terus ada nih satu lagi, kan ini ya, temen saya itu nggak pernah kerja, ya jarang lah, jarang banget. Habis itu ya saya kerja lah. Kenapa? Tapi kok teman saya tuh jarang gitu loh kerja, Mm-mm. paling seminggu sekali aja ya, nggak tahu ya berangkat apa enggak. Nah itu kok dibandingin dengan saya yang lebih rajin kerja, kok dia yang malah sering dapat dapat apa gitu di kantor tuh, dapat dapat tugas, dapat dapat inilah bonus lah gitu. Mm-mm. Kadang kok kayak kok nggak adil sih gitu. Ya, karena Mbak itu gak bersyukur, Mbak. Tingkat syukur Mbak dibanding teman Mbak itu lebih tinggi tingkat syukur teman Mbak ya. Makanya dia dapat bonus, dapat apa, sedangkan Mbak ngeluh aja. Permasalahannya bukan dia dapat bonus atau enggak, permasalahannya adalah dibandingkan. Nah, Ya dia kan minggu ini aja dia nggak kerja sama sekali. Saya berangkat terus gitu, terus Sekantor kemarin maksudnya. iya, terus kemarin itu rapat kok malah dia yang jadi penanggung jawab, terus dia yang ya pokoknya kok apa-apa dia, kan saya ada di situ, terus dia kan nggak pernah berangkat gitu. Ya kan Mbak, ya sorry ya. Kalau sekarang kita mau ngomongin, ada kualitas, ada konektivitas, macam-macam loh. Bisa loh orang yang tidak kompeten karena konektivitasnya bagus dipilih. Bisa nggak Mbak? Bisa. Bisa. Kualitasnya bagus banget tapi nggak punya koneksi, nggak kepilih juga. Ataupun semuanya, banyak sekali lah variabel-variabel atau penyebab-penyebab untuk melakukan itu. Yang terpenting adalah kalau Mbak siapa tadi, sorry, Vina ya? Iya. Ya kan? Yang terpenting adalah kalau Mbak Vina nggak pernah merubah mindset tentang bagaimana orang lain dan membandingkan dengan diri sendiri, yang capek dirinya Mbak Vina sendiri gitu. Bukan Mbak Vina menaikkan kualitas, memperbaiki konektivitas, tapi justru malah mempertanyakan kenapa dia. Justru pertanyaannya harus dibalikin. Dia bisa gitu, apa yang dilakukan ya gitu. Dia Iya, bisa soalnya gitu, kan apa yang dia kerjain ya gitu. ya dia kayak orangnya tuh santai banget gitu loh. Iya. Terus tuh Santai tapi bisa lebih berkualitas dari Mbak Vina nggak? bisa jadi ya. ya Dia santai Mbak, nggak cari muka mungkin. ya kayak mana mau cari muka, berangkat aja nggak pernah gitu. Lah, Mbak, kita nggak pernah tahu dan emang Mbak ngelihat 24 jam kan enggak ya? Betul, enggak. Nggak pernah tahu apa yang dia lakukan dengan kualitasnya, dengan apa dan lain-lain, tiba-tiba kok dia bukan aku yang kepilih gitu. Nah jadi ya sorry ya Mbak, mungkin ketika Mbak nggak kepilih terus, masih banyak hal-hal keirian-keirian yang ngebuat jadi justru, ya benar tadi kata Kang Andrit, ya banyak jadi nggak bersyukur dan banyak malah menilai dan membandingkan gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya sih Mbak, mending beresin itu aman aja, itu sih Mbak. Saya ngasih Jadi tahu aja Mbak ya, kalau hati kita seperti itu sama orang lain, nggak akan ada kemajuan loh hidup kita loh. Harus dirubah loh. jadi ini saya harus apa? Maksudnya udah dia biarin aja lah mau kayak mana. Jadi saya fokus ya mungkin banyak belajar, apa banyak bersyukur gitu ya. Betul loh Mbak. Iya, Mbak ngapain ngurusin hidup orang? Ya karena kadang ya suka kesel gitu loh. Kemarin kan kerja bareng saya ya, dia dihubungin yang nggak bisa, pokoknya dia nggak ada kabar lah, tahu-tahu kabur aja gitu. Jadi saya kerja sendirian gitu loh. Iya, ya apapun itulah ya, apapun itu gitu. Maksud saya lebih mending kita beneran fokus kepada diri untuk memperbaiki diri Benar, daripada sibuk ngurusin orang yang capek gitu loh Mbak, nggak akan ada beresnya. benar. Oh gitu. Ya Iya, ya. Ya oke. oke. Jangan dilama-lamain soalnya kalau dilama-lamain makin akut stadium 4 udah deh capek gitu. Oh iya ya. Karena nanti setiap apapun punya konsekuensi gitu. Oke ya,
Ya, ya Mulai oke. sekarang fokus terhadap diri Mbak ya. Mau bekerja silakan bekerja selama itu bisa menjadi apa? Rasa semangat Mbak dalam hidup masih bisa oke. Silakan aja lakuin kerja, jangan takut apa rezeki tidak akan turun atau apa. Bis palsu itu. Oke Mbak ya, semangat Mbak. Ya, makasih Oke, AA. dadah. Makasih Kang Anjrit ya. Ini bagus ada komen julid. Kayaknya istri simpanan atasan katanya. Bisa jadi. Atau servis dia lebih baik. Iya, betul. Macam-macam ya Kang ya. Macam-macam Oh, Pak. udahlah. Nggak usah. Macam-macam teman-teman ya. Hmm, aduh. Bener Udah ya. ya. Pagi. Teman-teman ngasih tahu aku mah jangan pernah iri terhadap pencapaian orang loh. Serius. Benar-benar Kang, setuju Kang. Serius loh aku mah. Ya. Kalian bakal gak akan jadi apa-apa karena kan fokus kalian ke sana bukan ke diri kalian sendiri gitu maksudnya tuh itu. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo Bohan. Pagi, Kang Anjrit, Kang Ya, Abu. halo. Pagi. Pagi. Siapa di mana? Dengan Dwi Nopiani, Kang. Asli Purwakarta, cuman sekarang lagi kerja di Taiwan, Kang. Oke. Taiwan, oke. Ya. Syuf. Gimana? Aus. Kita banyak penonton di Taiwan ya Kang ya? Betul. Teman-teman di Taiwan banyak seru. Seru Kebanyakan TKW Taiwan itu kebanyakan single parent gitu. Jadi Oh, dengerin nasihat dari Kang Abu, dari Kang Anjrit itu kayak oh masuk gitu, kena banget gitu loh, Kang. Iya. Saya tuh senang banget ikutin ini loh. Kayak gini gitu. Jadi kayak buat kita kan lagi jauh ya dari keluarga gitu di sini gitu. Aduh, terpes aku liatin dari tadi kok aku jadi naik sekarang. Bentar. Sok tangisin. Sok tangisin biar langsing. Anjrit mah. Udah mah nervous. Itu lagi. Gimana Mbak? Gini Kang Abu, kan aku awalnya bisa pergi ke Taiwan gitu ya, karena ada masalah keluarga gitu. Pernikahan aku hancur. Aku memilih untuk pergi kerja ke sini gitu. Nah, aku mencoba buat melupakan semuanya gitu. Udahlah, nggak usah diinget-inget gitu. Pernikahan aku yang hancur itu gitu. Tapi semakin kesini malah semakin ya Allah kok jadi keinget banget gitu. Apa ya, jadi sakitnya aku diperlakukan dulu sama suami tuh keinget banget gitu loh Kang. Oke. Padahal aku udah coba melupakan gitu, udah sabarlah, ikhlas, aku menerima oh mungkin ini udah jalannya gitu, udah takdir mah. Apapun yang sekarang terjadi itu udah takdir dari Allah gitu ya Kang ya. Tapi si mantan suami aku ini gak terima gitu Kang, dengan keadaan aku yang sekarang ini tuh gak terima gitu. Jadi, Gak terimanya tuh maksudnya gimana? Ingin kembali gitu atau gimana? jadi mungkin ingin kembali, tapi akunya udah nggak mau Kang, karena sakit yang aku rasain itu nggak bisa lupa gitu Kang. Oke. Jangan kembali lah. Nanti terulang. Betul. Blok aja. Sekarang mantan suami aku itu nyabotase anak Kang. Oh, oke. Nggak boleh. Oh, anak tuh di Nggak boleh. Purwokerto. Nah, Purwakarta, Sunda. Oh, Jawa Purwakarta, Barat. salah. Sorry. Purwakarta, bukan Jawa, Sunda. Ya. Jadi dia nggak boleh kayak aku pengen telepon gitu sama anak aku, nggak boleh gitu. Kadang orang tua aku aja nemuin ke rumah mantan suami nggak boleh gitu.
Jadi mau ngapain katanya kalian datang ke sini gitu. Jadi mantan suami aku itu ngejudge kesalahannya tuh di aku banget gitu. Padahal dia tuh nggak sadar bahwa aku pengen pisah dari dia, aku pergi dari dia itu ya karena dia sendiri gitu penyebabnya gitu Kang. Hmm. Nah aku Oke. udah pergi sekarang kan jauh gitu. Udah berapa lama Teh? Kang, aku mau setahun Kang di sini. Ya, gini Teh. Satu dulu lah ya. Kalau Teteh tadi bilang bahwa bicara aku pisah, pergi, dan mau melupakan gitu. Ternyata sehebat apapun kita melupakan nggak akan pernah lupa sebelum kita nerima gitu. Jadi alih-alih kita capek untuk kekuatan atau energi melupakan, dan nggak akan pernah terjadi karena semakin ingin melupakan pasti semakin kepikiran. Semakin ingin melupakan pasti semakin ingin kepikiran lagi, ke dalam lagi, nggak mau. Kenapa? Karena sesuatu yang ditolak, rumusnya adalah dia akan datang 3 kali lipat lebih kuat gitu. Oke. Ya makanya nggak usah jauh-jauh lah kalau di jalan-jalan, jangan lihat kiri pasti. Betul. Teman-teman, Anda jangan memikirkan gajah ya, langsung Malah kepikiran ya. malah kepikiran gitu. Nah, dengan hukum itu, kalau kita ngomongin hukum gitu ya, atau sistem lah, atau mekanisme gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan di Tetehnya dulu gitu. Teteh penting untuk terima dulu apapun yang udah dilalui, jangan dilupain. Aku menerima apa yang sudah terjadi, diterima sampai beneran akhir ujungnya dari penerimaan itu apa sih? Memaafkan sih. Karena memaafkan bukan urusan mulut ngomong aku udah maafin, bukan. Tapi mengingat udah nggak ada emosi lah gitu kira-kira. Atau minimal turun voltase emosinya gitu. Nah kalau Teteh udah beres sama itu, kesana ikut beres pasti. Jadi Teteh sekarang dijalanin jauh, supaya si luka-lukanya nggak banyak ditoel-toel gitu, nggak banyak disentuh-sentuh gitu. Betul Kang, itu Ya. lukanya itu benar-benar kayak mau gimana pun ditutupin tetap gitu. Iya makanya dikasih perjalanan supaya jauh dulu, nggak banyak ngeliat dulu, nggak banyak ngedenger dulu, supaya kering, sembuh, dan siap gitu. Tapi Teteh nggak akan kering dan sembuh lukanya kalau Teteh tidak menerima dan tidak memaafkan. Udah selesai. Karena sesuatu yang kita kabur dari kenyataan, sesuatu yang kita kabur dari realitas, nggak akan pernah nemu titik sampai gitu Teh. Gitu. Jadi kalau boleh kasih advice, terima aja dulu. Maafin gitu. Nanti urusan nanti anak atau apa dan lain-lain itu oke lah. Itu nanti akan terjadi lah gitu. Maksudnya paralel lah gitu intinya. Nah cuman beresin dulu ke dalam gitu. Ya, saya udah coba ya Kang terima itu kayak gitu. Tapi kayak dari mantannya itu kayak terus-terusan aja gitu. Ada kayak dia bikin status di sosmed kayak gitu. Terus otomatis keluarga aku, orang tua, adik, kakak semuanya ngomong dong sama aku itu Kang, mantan suami kamu bikin status gini-gini ngejelekin kamu, inilah itulah. Jadi otomatis bikin aku kayak sakit lagi gitu Kang. Kalau Teteh udah nerima dan belajar, mau distatusin apa dan lain-lain, belajar untuk tidak memengaruhi kedamaian yang di dalam gitu Teh. Ya udah kan baru setahun ya. Iya. Dan belajar kayak gini, belajarnya mungkin juga belum lama gitu. Kasaran kata, luka yang udah ditumpuk bertahun-tahun mau dihilangin dalam waktu yang dekat, nggak bisa. Dilatih terus ya Ayah. Iya, latihan. Mau nggak mau. Oke Teh. Terus menerima Teh ya. Intinya Teteh kalau lagi sedih, akui aku lagi sedih. Dah. Oke. Kalau Teteh lagi nggak enak hati, akui aku lagi nggak enak hati. Udah diakuin aja dulu. Bener, kadang gitu Kang, suka tiba-tiba nangis sendiri kok capek gitu. Ya nggak apa-apa. Akuin aja bahwa aku lagi capek dan aku perlu nangis. That's okay. Nah sesaat diakui lagi, nanti kenal lama-lama. Nonton Letting Go nggak ngomong-ngomong? Belum. Nah, abis ini cari di YouTube Letting Go Abu Marlo. Tonton dari episode 1 sampai 33 pas santai. Teteh pasti ngerti maksud saya. Oke, siap Kang. Nah, sekarang PR-nya cuma satu aja, Teh. Penuhi setiap hari dengan pengetahuan. Dah itu aja.
Karena ketika teteh diimbangi dengan pengetahuan, teteh akan mendapatkan pemahaman yang baru. Nah, wah itu keren tuh. Gitu. Ya, jangan melewatkan hari tanpa pengetahuan baru, udah gitu aja. Betul. Apapun, mau cuman satu lembar, mau cuman satu quotes, mau cuman satu bait, tapi penuhi dengan pengetahuan gitu. Belajar terus ayah, Mm-mm. penuhi dengan pengetahuan. Mm-mm. Ya. Jadi udah biarkan luka yang tadi itu biarkan saja. Sekarang kan suka lihat ini kan di roomnya Kang Anjrit atau di kalau Kang Abu lagi ini gitu kan. Ternyata yang punya masalah itu bukan aku aja, kadang masalah mereka itu lebih berat. Aku juga mikir ke situ sih Kang. Mm-mm. Sekarang kayak oh ya aku harus lebih menerima gitu, apapun Sip. konsekuensinya aku menerima gitu. Jadi sekarang kadang aku lebih membatasi kontak dengan keluarga yang di Indonesia, karena kalau misalkan sering kontak kadang ada itu terucap lagi gitu Kang, masalah-masalah itu kadang jadi terulang Betul. lagi. Makanya aku sekarang lebih membatasi gitu, aku lebih Benar. menikmati Dah. aku sekarang yang Nah, Dah itu. nikmati teh. Itu udah Kalau bagus bisa, banget. kalau bisa sekarang keluar dari grup WA keluarga. Dan sekalian keluar dari kartu keluarga ya. wow. Oke deh, dapat ya? Oke, siap dapat. Makasih Sip ya. Kang Abu. Sok tinggal dilatih Kang sekarang Anjrit, mah. siap. Oke, Ya. oke. Eh, Ya, dadah. Duh, menarik. Mantap. kita lanjut ya. Satu lagi Kang, oke lah. Yes, kita lanjut ya teman-teman. Nanti jam 1 kita bahas keluar dari lingkungan toksik. Kalau mau join boleh teman-teman. Oh teman-teman ya, nanti jam 1 siang ya. Mm. Live Live. TikTok sama Zoom TikTok ya, Zoom ya, YouTube ya, lengkap lah. ada di semuanya ya teman-teman ya. Cahaya All Shop. Wah. Ini wanitaku ngantri dari kemarin. Oh iya, oke, nanti. Wanitaku Anda udah naik beberapa kali, Anda gak sadar-sadar Anda. Udah naik kan beberapa kali Anda ya. Wah, ini kayaknya ditinggal cuci piring nih. Halo Cahaya also. Wah lama Cahaya Lama also. Kang, udah Kang. Next, punten. Next. Ini udah pada mandi belum? Follow host kok nggak di blok, maksudnya apa sih? Itu saya bikin ini ya. Bikin goodie bag. Follow host, kalau enggak di blok gitu. Halo. Una kapok terus. Nah, di dia tapi renengkeun we. Ya Misalkan renengkeun nu eta sakit di dia. jeung nu gigir. Renengkeun. Ya, tah lo mari nu eta nya kapengkerkeun. Pelajaran kita. Mohon gitu. Tah eta wadah anu dipayun angkatan nya keluar. Beberes. Bisa saja Mi. Mohonnya. Halo Bu. Si boy keur beberes Kang lah. Di beberes Keur ngareneng-reneng. Bos grosir biasanya tuh. Bos grosir bener. Bos grosir. Wah ini ada Ade Saputra nih. Coba. Ade Saputra 3891 nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Anjrit, Kang Abu. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Udah bisa ini gabung. Vokalis guys. Penyanyi kafe ya? Penyanyi ruang live. Oke. Kang Anjrit, salam kenal. Kang Abu, kita udah pernah kenal di pengajian Abah Arif, Goa Naga, Prof. Samino.
oke oke oke, di Jaktim situ ya? Di Jaktim, iya. Di Salam kenal Nanas, dengan Nanas. Ciko. Iya, Nanas 3. Ah, 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 ah. Gimana Iya. Mas Ade? Di Jakarta Aku sekarang? Ciko. Ini pakai akun tembak biasa. Ya. Oh, oke. Di Jakarta. Di Depok Kelapa Oh, Dua. Depok. Depok, anak Nah, Depok. Anjrit. Ya. Iya. Mau apresiasi, terus mau kasih kesaksian terhadap Kang Anjrit, Kang Abu, luar biasa. Aku ngikutin intensif itu mulai dari COVID, Kang. Kang Abu itu zamannya dialog positif sampai pecah rekor di 499 episode. Wah, Nah, Kang Anjrit, Kang Abu, aku tuh ngalamin satu penyakit, panic disorder. Oke. Masuk anxiety atau apa kalau bahasa anak-anak sekarang. Nah, semakin kita tuh waktu kecil itu didatengin 2 guru ngaji untuk ngaji. Sampai kitab apa semuanya kita ngaji gitu ya. Tapi kok semakin padat konsep, quote and quote gitu, Kang Abu, Kang Anjrit, fearness itu makin tinggi. Kalau di aku ya, fearness itu makin tinggi. Nah, sampai di 2007 itu benar-benar ngadepin namanya masa yang benar-benar bisa dimasukin depresi. Terserang tuh, panic disorder. Nah, seperti Kang Abu bilang, memang pada saat kita dapat knowledge-nya, itu perlu exercise sih, perlu latihan tiap hari. Dari dialog positif seri pertama sampai 499 itu nggak pernah absen, malah edik, Kang Abu, malah edik banget. Di situ habis belajar, exercise, dan alhamdulillah sampai sekarang bener-bener, ngerasain manfaatnya deh, Kang Abu, bener-bener, luar biasa. Dan gimana ya, tapi memang nggak bisa menyampaikan satu hal yang long story itu dibikin shortcut. Emang Pasti. punya pelan-pelan gitu, Kang Abu, Kang Anjrit. Tapi Luar kalau biasa. boleh tanya, ini supaya pelajaran buat kita semua, apa yang dilakukan Ciko untuk bisa berubah? Apa sih trigger utama dan kekuatan apa yang bisa, oke, saya harus latihan nih, saya harus berubah nih. Apa sih? betul. Nggak nyaman, Kang. Ketidaknyamanan terhadap ketakutan tadi. Oke. Karena basically aku bukan orang yang penakut, Kang Anjrit, Kang Abu gitu ya. Ini takutnya takut terhadap apa gitu, Mas Ciko? Nggak jelas sih, jadi apapun takut gitu. Jadi kemana-mana yang biasanya sendiri, ini harus berdua ditemenin. Kalau ada meeting di gedung tinggi, aku cek itu meeting di lantai berapa. Takut roboh atau gimana? Ya, Ada gempa. Jadi kalau panic disorder, Kang Anjrit, ketika ngelihat orang udah ini kayaknya mau jahat deh. Ketika ngelihat ini kayaknya mau nabrak deh. Ketika gitu-gitu, Kang. Ada halusinasi yang akan ngebuat kita jadi bahaya gitu, Kang. Oke. Iya. Aku ngasih target terhadap self target terlalu tinggi, Kang. Pengen ngebuktiin ke orang tua sih sebenarnya bahwa gue bisa, gue mampu gitu. Gue nggak mau gagal seperti begini. Artinya terlalu overthinking sih sebenarnya gitu ya. Akhirnya nyerang sendiri, Kang Anjrit, Kang Abu, itu nyerang ke diri sendiri. Dan ini aku nggak pernah share ke keluarga. Jadi dipendam, Kang. Dipendam, numpuk. Akhirnya jadi aneh. Semuanya serba takut. Nggak ada reason yang spesifik untuk takut ini karena membahayakan. Enggak sih. Jadi lucu ya kalau misalkan mau meeting gitu, Kang Abu, aku tanya dulu, ini meetingnya di lantai berapa? 20. Nggak mungkin, aku delegasi orang. Kalau lantai 6, aku lewat tangga darurat atau lewat tangga manual. Gitu. Jadi cari safety. Nah, itu bukan aku banget. Nah, yang men-trigger adalah di dialog positif itu untuk lebih mengenal man arofa nafsa, fakot arofa roba. Jadi, kenali dulu deh. Kenali dulu, diri dulu aja. Baru bisa beres ke semua-muanya gitu. Itu Kang Anjrit. Jadi, luar biasa banget Kang Abu. Aduh, kalau bisa di cloning, orang-orang kayak Kang Abu, Kang Anjrit, aku pengen cloning gitu ya. Jadi benar-benar dari tadi baca banyak yang julid gitu ya. Cuma aduh, lu nggak ngerasain gitu. Lu nggak ngerasain di posisi kayak gua yang tercerahkan. Kang Anjrit, Kang Abu ya. Aduh, luar biasa deh. Mantap. Jadi salah satunya kita tuh selalu menganggap kalau ada apa-apa tuh pasti buruk aja gitu. Jadi takut aja gitu. Oh, ini Tadi orang kata dokter Rama gini, salah satu indikator parameter panic disorder atau ya tadi kalau kita bicara apa yang disampaikan sama Mas Ciko,
Ya. ketakutan akan matinya tinggi aja, Kang. Itu aja yang Banget. Aduh, itu dia, Iya, Kang. bener ya. Kalau saya sih dulu ya, misalkan jalan kemana atau kemana, saya selalu gitu. Saya juga dulu ngeliat orang ini gimana, ini banyak duitnya nggak ya? Kalau saya dilihatnya dari itu dulu, tiap orang nih. Nah, ya. Kalau itu namanya kere disorder, Kang. Ya, ini kere, malas ini. Atau kere detected gitu ya. Nah, Kang Abu, kita lihat. sampai aku tuh Kang Anjrit itu berhenti ngerokok. Bukan gara-gara sakit, Oh, takut paru-paru atau apa ya? takut mati. Tadi kata Kang Abu. Tapi begitu dialog positif seri pertama itu waktu COVID, start lagi ngerokok. Tapi sekarang udah totally aman, masih kok. Totally, Kang Abu, Totally, ya? totally. Oke, keren, Totally. Tapi bertahun-tahun ya Kang Abu itu. Oh iya butuh pasti latihan. sih. Latihan. Wah, Guys. keren sih. Oh, Keren. teman-teman ya. Pokoknya kalau Kapan-kapan misalkan kita bahas satu-satu lah ya. Wah, Siapa tuh tahu bahas, bisa ah. menginspirasi nih, seru kan? Bisa menginspirasi. Saya boleh tanya satu lagi nggak Mas Ciko ya? Iya, Kang, iya. Sekarang keadaan Laudia Cynthia Bella gimana? Ini Ciko Jericho kan? oh, Mas Iko, nanti di satu episode kita janjian cerita tentang lepas dari panic disordernya, boleh ya? Penting boleh, Pak. nuhun. Boleh ya? Aduh, Kang itu- Abu, boleh banget, Nanti Kang kita Andri. dampingin sama Dokter Rama, Kang Anjrit. Pas ya, pas banget. Ya, jadi ada Dokter Rama, ada Mas Ciko yang melalui. Jadi nanti kita bisa dapat pembelajarannya. Oh, kata dokter gini, Betul. latihannya gini. Kita bisa, karena gini, ya maaf ya. Kalau tadi ngomongin tentang panic attack, nggak tahu kenapa, dalam beberapa minggu ini sering banget dengar orang yang ngeluh tentang panic attack, nggak tahu kenapa tuh. Oke. Jadi ternyata banyak Kang yang panic attack teh, Kang. Wah, ini penting banget, penting banget. Apalagi kalau saya kan ini kan di kampung ya, orang tua sekarang tuh sangat ketakutan terhadap sesuatu tuh. Ini takut gini. Istighfar, pasti kayak gitu. Kalau ada Betul. sesuatu tuh, itu kan salah satunya kalau menurut saya itu ketakutan terhadap kematian, pasti akan jauh. Betul. Nah, Betul. itu tuh kenapa Benar, gitu, disebabkan oleh apa dan bagaimana supaya ya rileks aja gitu. Betul. Sip lah. Nanti kita cari waktu ya, Mas Iko. DM Kang Abu, nomor ya. atur nuhun. DM Kang nomor. Anjrit. DM nomor. Siap. Nuhun Waktu itu pisan. udah, Kang. Waktu itu udah. Aku mau undang Kang Abu untuk ngisi di sekolah. Punya Oh bokap. iya. Sok. WhatsApp lagi ya. Aman. Kang Abu Siap. atur nuhun. Kalau Kang Nuhun Anjrit. pisan. buat ngisi di sekolah Kang Abu ke saya DM-nya. Awas jangan salah ya. 30 juta kok ya. 35 minimal ya. Makasih ya. Mas Iko Atur nuhun nuhun. ya. Makasih Semuanya. Nanti kita ngobrol ya. Thank you. Bye-bye. Wih. Nih teman lama nih. Udah lama pisan nggak ketemu. Banget itu untuk dikupas soalnya Ya Kang, seru. Ibu saya aja atau apa tuh takut. Ini takut. Ini Bener sih, gini Kang. loh. Gitu loh. Itu banget. Hampir semuanya apalagi orang tua yang merasakan itu, mungkin sekarang merambah ke anak muda juga kayaknya tentang Betul. ketakutan akan hidup ini. Banyak orang yang takut mati, tapi sedikit orang yang berani hidup. Wah. Kenapa mesti takut mati gitu kan? Saya berani hidup kok. Benar. Itu premis yang menarik, Kang. Ketika takut mati, jangan-jangan nggak berani hidup gitu ya. Benar, berarti gak berani hidup. Takut karena kehidupan mungkin secara mindset, susah, ekonomi begini, mau mengejar itu, gak akan kesampaian, mungkin itu gitu. Mungkin salah satunya gitu. Kang, ngomong-ngomong kan tanggal 14 itu kan kita Valentine ya. Oke. Kita undang ahli seksologi, Kang. Boleh, siapa ya? Ada. Boy. Jadi supaya kita belajar tentang banyak hal yang berkaitan sama urusan dewasa, urusan apa. Maksudnya menarik gitu, Kang. Boleh, dokter kalau bisa dokter. Ini psikolog. Psikolog ya. Ya, Cewek, kalau psikolog kan udah ada dokter Rama. Iya, ya cewek pasti lah tuh, Kang. Cewek ya. Cantik, Sip. jangan yang tua, Gak suka yang tua ya. Iya, oke. Saya nanti cari yang cantik, nggak tua, cewek, dokter gitu ya. Siap, Kang. Boleh. Oke. Wah, apa nih? Wah, Belum pernah lihat nih. apa nih?
Bu Mayang makasih. Hatur nuhun Bu thank you Mayang. banget. Duh Bu Mayang bener hatur nuhun, terima kasih. Oke, sip ya. Aduh, sip banget ini Abu. Terima kasih banyak. Nuhun, nuhun. Nanti kita Oke. tadi ngomongin panic attack, kita bisa ngobrol sama yang tadi. Banyak Kang nanti ya, kita coba arrange lah. Kang. Boleh arrange bener. Mm. Supaya Kang lebih Andri, terarah gitu kan kita. iya seru aja ada variasi gitu. Oke, boleh. Nah, sip. Kang Andrit nuhun, Kang Andrit sehat, Teh Ajeng, Guni, semua pokoknya sehat Sami-sami, selalu teman-teman. Thank you ya. Udah bareng terus, kita ketemu besok di jam dan channel yang sama. Keep happy, love you all. Bye-bye, dadah. Ya. Kapan ke Bandung? Nggak ada acara-acara ke Bandung? 28. Oh, tanggal 28. Oke, main deh ke rumah. Ya. Siap, siap. Kabarin.